Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot nasian anakna Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Oras madihita kainang atani debata nagabe jamita di PHDta Botarion Poda 10 ayat 27 saha rodi 20 siap. Biar mida Jehovah menguduti ari-ari. Alejepe doa katau ni parjahat. Arab ni roha ni halak partigor majadilas ni roha. Ale tarhirim do ianggo halak parjahati dina nyarobna. Partanobato di halak na daulat roha dalan ni Jehovah. Alai hamaguado ianggo di halak si ulahon hajahaton. Disima sahakna. Hurian itu hata hamuna kainanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Taboto doa kainang Amsal yang dituliskan oleh Raja Salomo. Ini adalah pengajaran, ini adalah nasihat-nasihat, ini adalah hikmat yang dia alami sendiri di dalam kehidupannya. Ini adalah buah dari pengalaman dan pengenalan dirinya terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Jala tarlumobi nanaing dohono tamarhiti aka Amsal ni Raja Salomo. Naung dihanguluhon ibana do parjolo ubahen di suraton ibana. Dia telah mengalaminya terlebih dahulu, semua yang pernah dia tuliskan itu, semua yang dia nasihatkan itu, semua yang dia ajarkan itu, sehingga dia berani memberi kesaksian dalam Amsal-amsal yang dia tuliskan. Nomor lapatan di sido honota aka inang berarti setiap kebenaran itu, setiap nasihat itu, setiap pengajaran itu sudah teruji di dalamnya. Sudah teruji karena dia sudah merasakan, karena dia sudah mengalami di dalamnya. Ada 3 hal na jumpa kita di bagasa turpukta Botariona kainang dengan kata kunci ketiganya hampir bersamaan. Na parjolo taringo tu biar mida Jehovah. Biar mida Jehovah. Mulut bereksian bahasa aslina ini diambil dari kata Yahrah. Yahrah yang memiliki arti mengagumi, seperti sebuah memberi penghormatan tertinggi kepada seseorang. Isarana rupani dohono tama kainang molo adong do natakagumi manang ni ala ni ahamei na positif dohono ta tentu holam mamereng buhina pe songon na adu do manang ada rasa segan. Kita mengagumi dengan menganggap bahwa kita tidak sama dengan dia. Ido ubahan melupa jumpa kita dohot aka halak natakagumi ulu disipata holan na uduk-uduk kita. Uduk-uduk dalam artian bukan berarti tidak berani, bukan berarti apa-apa di dalamnya, tapi kita merasa dalam diri kita ini dia lebih unggul dari diri kita ini. Sehingga untuk memandang wajahnya saja pun kita menganggap belum layak. Untuk melihat wajahnya saja pun kita belum layak di dalamnya. Hidup bahen molodidok takut akan Tuhan. Ini bukan berbicara ketakutan seperti ketika melihat sesuatu yang seram, istilahnya rupani daun. Takut akan Tuhan bukan berarti berbicara nanti jangan-jangan atau kalau-kalau nanti Tuhan murka,
Dia akan mendatangkan kembali air bah. Kalau nanti Tuhan murka, Dia akan menghukum kita, terlebih tentang kita tidak akan masuk surga lagi. Kita menjadi masuk neraka. Bukan karena ketakutan yang demikian yang mau dikatakan di dalamnya, tapi ada satu kesadaran di dalam diri kita, ada satu kesadaran pengenalan yang baik tentang siapa kita dan juga siapa Tuhan di dalamnya. Ida ubahen halak nama biar mida Jehovah. Tuk pedohonon aka inang tidak berhadapan secara langsung. Songo kita rupani paado bohi. Tuk pe tidak berhadapan secara langsung, secara fisik. Alai anggoro hatai. Tetap do selalu majagahon. Selalu orientasinya kepada Tuhan di dalamnya. Jadi dang napola ikon paado baru pesongon na tarida biar ni rohai duk tudal dang tarida di bagasan. Jadi rasa takut yang dimaksudkan di dalam perikop ini mau mengajarkan kita tentang suatu pengenalan tentang siapa kita, juga tentang Tuhan yang menjadi lebih dari diri kita sesungguhnya. Nah, pengamsal mengatakan bahwa biar mida Jehovah menguduti ari-ari. Ale jepe do anggo akataoni parjahat. Memang selalu kalau kita melihat akainang, oleh dua dogodang ni halak di tonga-tonga ni portibion, orang benar dan orang fasik. Orang benar dan orang fasik. Dang adong istilah orang setengah fasik, setengah benar, tidak. Manang dang adong sebaliknya. Ido bahe taringo tu halak benar, orang benar dan orang berdosa juga, itu hanya naduai. Dan itu selalu menjadi perbandingan kalau kita lihat dalam setiap amsal-amsal itu. Bagaimana perilaku orang benar, dia akan begini. Bagaimana perilaku orang fasik, orang jahat, dia akan begini. Tentu dada holan sekedar membandingkan nanaing dohonon na disi, alain naing menarik tu dirita, asabu ita auhon, atar songot dia manuaing parangi di tonga-tonga ningolu tataringo tu perdalanan nata boluson. Bagaimana kita setelah menempatkan kehidupan kita sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Tuhan di dalamnya. Pengajaran hari ini mau mengatakan kepada kita, takut akan Tuhan akan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Nomor 8 secara sederhana Bu Ima berengota bahwa ketika seseorang itu takut akan Tuhan, dia selalu tunduk kepada Tuhan, dia selalu melihat Tuhan dalam setiap kehidupannya, dia selalu menjadikan Tuhan orientasi sebelum melangkah, sebelum berbicara, sebelum berbuat, sebelum melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya, maka bisa dipastikan dia akan selalu baik-baik saja. Dia akan selalu baik-baik saja. Allah dohono ta nabulus-bulusido na di rohana dangarong na asing. Nabulus-bulusido na niulahon na dangarong na asing. Dia dengan selalu menaruh hikmat Tuhan itu, menempatkan takut akan Tuhan itu selalu menjadi orientasi di dalamnya. Berbeda dengan orang fasik, berbeda dengan kategori penjahat yang dikatakan dalam perikop ini. Tidak ada pertimbangan di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang menjadi role model di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang menjadi patron di dalamnya. Sadok. Selalu digambarkan orang fasik itu ibarat seperti orang yang hidup tanpa aturan, hidup tanpa norma-norma, hidup tanpa tatanan-tatanan kehidupan manusiawi. Jadi
anggo halak partigori bulus-bulus nakaning, anggo halak parjahati lupus-lupus ma'inna. Sudedo isasa. Tidak ada seperti menguasai diri di dalamnya. Nah, bisa kita pastikan gambaran kedua kategori sinakingani lah pasti dah usona nguluni halak nama biar mida Jehovah. Tapi di dok museng hati yang gembira adalah obat. Pasona koroha memperpanjang hari-hari. Itu adalah uduk nisude aka tahapan-tahapan taringo tu kepribadian di bagasan ngulut tahun. Jadi berbeda dengan orang jahat ini. Terdus doyak kainang songon najunjuk tadok taingok ma sehali marga busita ikut ditugihot do terus marga busitaon. Laho mana bunihon gabus na perjoloi sinakingannya. Ujungnya tu dia bu ama baik koma mereng jol mama kan hidup agak disisiano. Kan begitu. Dia tidak akan hidup dalam damai sejahtera. Dia tidak akan hidup dengan sukacita. Dia akan selalu terbeban, dia akan selalu dihantui oleh setiap dosa-dosa, bahkan kecurangan-kecurangan yang dia lakukan dalam hidupnya. Maka dohono maka jiwanya pun tidak akan tenang. Meluduk songoni secara manusiawi manang ilmu medis pemadok molo maju jutu peseteres ahadonaro sahih nama naro kan itu bahan memang tak kuboto da malo-malo ni akaina do manang na songo dia pitor di do jawal healing inna asa unang seteresi jauh inna tehe. Tapi yang mau kita lihat tadi inang, lihatlah gambaran keduanya itu sangat sederhana untuk kita pahami. Orang yang tetap menaruh hidupnya di bawah tangan Tuhan, orientasi kepada Tuhan, dia akan selalu melihat kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan, tidak melulu dari sudut pandang dia semata. Bahkan untuk melihat satu-satu kejadian pun dia akan selalu melihat dari sudut pandang Tuhan, tidak memaksakan dari sudut pandangnya sendiri. Dia akan selalu melihat dari sudut pandang Tuhan. Dia akan selalu berusaha untuk positive thinking nikuma. Dia akan selalu berusaha melihat pasti akan selalu ada kebaikan dari satu-satu kejadian. Pasti akan selalu ada solusi dari setiap permasalahan-permasalahan. Tidak mentok, tidak melulu untuk menyakiti, apalagi sering kita katakan mempermainkan kita. Tidak. Alai saya diuji ibadah do mamerek sada-sada persoalan, sada-sada keadaan, sada-sada situasi di tonga-tonga di nguluon, dia selalu mau melihat dari sudut pandang Tuhan. Itulah ketika seseorang itu mau takut akan Tuhan, menempatkan Tuhan menjadi bahagian paling utama dari totalitas perjalanan kehidupannya. Dusman waengi aka inang songon di ayat 20 lui tong tabereng di bagasat turpukon, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan di ayat 27. Bagi orang benar itu, harapan itu selalu menjadi sebuah semangat, sebuah ledakan kekuatan yang selalu hadir dari dalam tubuhnya. Untuk selalu membuat dia tetap melangkah, untuk selalu membuat dia tetap mengerjakan, untuk tetap berdoa, menantikan bagaimana Tuhan mau menyempurnakan di dalam kehidupan dirinya. Berbeda dengan orang fasik, berbeda dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Justru mereka menganggap itu seperti
pepesan kosong. Justru mereka menganggap itu seperti sesuatu yang sia-sia. Apalagi ketika kita berbicara tentang kehidupan yang telah dikuasai oleh duniawi, materialisme, dohot akalan na asing. Hitung-hitungannya pasti secara matematik. Bagi orang benar, bagi orang yang takut akan Tuhan, pengharapan itu selalu menjadi sebuah ledakan kekuatan yang selalu hadir dari dalam tubuhnya, yang tidak akan pernah mengatakan bosan, lelah, apalagi bersungut-sungut dalam kehidupannya. Dan sangat jauh berbeda dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, menunggu, menanti, berharap. Itu dianggap itu selalu seperti sebuah pekerjaan yang sia-sia, seperti sebuah pekerjaan yang tidak arti, bahkan seperti sesuatu yang merugikan dia di dalam kehidupannya. Hidup bahan selalu kita diajarkan inang bagaimana untuk tidak boleh berhenti berpengharapan, selalu berpengharapan. Supaya dalam penantian itu juga sekaligus kita yojar untuk tetap melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh. Jadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu menganggap itu seperti sesuatu yang sia-sia. Hitung-hitunganna matematis do dibaen, hitung-hitunganna paretongan ni jolma do dibaen, hitung-hitungan ni manusiawi do dibaen nasida. Ido ubahen, dia menganggap itu kesia-siaan, dia menganggap itu menjadi suatu kerugian bagi dirinya. Alai dia halak nabiar mida jahuba, itu menjadi suatu sukacita yang akan selalu mendorong dia untuk berpengharapan. Jadi mulutaida nakani pangaripuna ni sudena di ayat 20 siai. Jadi takut akan Tuhan itu seperti sebuah benteng. Takut akan Tuhan itu seperti sebuah bamulutadok mazo marpahap-pahanak kita ihir hadang mai, hira hadang mai, nabui madok saliling akapahap-pahana taimiat di bagasan hadangi, nabui dohonon dia akan aman, dia akan selamat, kebutuhannya pasti akan terpenuhi, dia akan selalu diperhatikan di dalamnya. Dan berbeda dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan, yang selalu seperti menganggap bahwa mereka mampu menentukan jalan hidupnya, mereka mampu menyelesaikan setiap persoalan hidupnya, mereka mampu mengatasi semua kehidupan ini, sadok seakan sangat jauh berbeda dengan kehidupan jalagabi dido mai hamagoado yang go dihalak si ulahon hajahaton. Karena dia hidup tidak dalam aturan-aturan itu. Karena dia hidup dalam pikirannya sendiri, dalam bayang-bayangnya sendiri, dalam keinginannya sendiri, yang bisa kita pastikan tuk berengon geleng metik kiranon nang rohaon alai odo najujuk mabahet jolmai mada butuh bagasa dosa. Hidup bahe juk do didok, kita harus mampu menguasai diri. Hati, pikiran ini kelihatannya kecil, tapi ini sesungguhnya bisa menjadi seperti samudra yang begitu luas. Pikiran ini juga begitu, ini bisa seperti awan-awan yang tidak bisa terhitung bagaimana besarnya. Boido ditampung sude, jala hidup keinginannya tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti. Saya diuji dohita, ditogiho dohita untuk tetap dalam penguasaan keinginan-keinginan sinakingani. Jadi yang menjadi kata kunci akainang
marhite turpukta botarion, mari takutlah akan Tuhan, takut akan Tuhan, dangna hirana mengida sesuatu yang menyeramkan atau bagaimanapun yang sehingga menimbulkan rasa takut. Tapi ketakutan yang dimaksud adalah bahwa karena kita sadar siapa diri kita tahu bagaimana keadaan kita, jalatar lumobi, debatata, nata sobai, kita sudah mengimani dan mengaminkan dia selama ini di dalam hidup kita. Mari kita tetap setia mengimani dan mengaminkan dia. Allah holan ibana manabui paluahok kita, holan ibana manabui pamalupok kita, holan ibana manabui membuat kita tetap berjalan dalam kebaikan, keadaan yang baik-baik itu tadi. Seperti dalam sebuah lingkaran ataupun sebuah kandang, selama berada tinggal di dalamnya, bisa dipastikan dia akan baik-baik saja. Dia akan hidup dalam kepenuhan. Kebutuhannya semuanya pasti akan berada dalam situasi baik-baik saja. Jadi margogo mahita inang, jadi memang songon nanido ni inang Evana kaning, memang itulah yang mau kita mantapkan dulu dalam hati kita itu. Iman percaya kita kepada Tuhan, atau bisa kita katakan kekristenan kita itu kekristenan yang bagaimana sih? Apakah hanya kelihatan tampak luar saja, atau memang benar-benar yang dicerminkan dari hati yang paling dalam? Kalau masih hanya sebuah tampakan luar saja, maka firman ini mau mengajak kita, marilah kita benahi kembali. Semua itu kita mulai dalam satu komitmen bahwa kita ini telah ditebus oleh Kristus. Kita ini begitu luar biasa ditebus. Pola ibana naikomate, arga natibo, arga nau marga di lehot debata, laho paluaho kita, napatuduho tuhita hina arga ni diritai di adopan ni debata. Atong nanyajar pemahamani mahita pai baruhon komitmen hapor seotai bahwa kita adalah bernilai berharga di hadapan Tuhan, maka hidup kita ini juga mari kita tempatkan dengan nilai yang tinggi, dengan nilai yang luar biasa. Dan satu-satunya yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang berharga dan bernilai adalah dengan menempatkan Tuhan selalu di dalam diri kita. Takut akan Tuhan. Itu bahan penghormatan tertinggi dalam peribadahan kita. Itu adalah dengan menundukkan kepala. Namar lapatan mulu di hajol mota aka inang odo nagabe inganan ni hasangapo di jolmai alayang go diadopan ni debata molotuk pesima jujungon natumibo sian ngulu taon sian hajol taon ipe ikot tapau dotong diadopan ni debata. Ido bahan ganu martangiat kita tapau dukma rohata namarado marlapatan kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jadi mari kita bangun satu komitmen untuk kembali memantapkan iman kita kepada Tuhan. Bukan satu dua kali pengalaman-pengalaman itu telah kita terima inang. Dan memang kita sering mengatakan, kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, atau mulu dung tahatidak kodo ala ni debatado saluhuna, atau unakola munggil berohata be, hot mahita mardalan di bagasan Tuhani, memang holat Tuhanido nabui palua ho kita di bagasan ngulut tahun. Amin martang yang mahita.